Yang terakhir mana sudah kelihatan? Ya, kita masukin aja dulu. Dulu. Ini tanggal di 1 ya, tanggal 26, 25, 28. 28, 23. Ini yang minus kosong itu yang terkendala apanya? Banyak sekali yang kosongnya. Belum selesai. Sudah terlihat apa ini Najib Mahfuz? Ada nggak? Belum terlihat, Bro. Belum. Kita tutup dulu ya. Sudah ada sekarang. Oh, saya menjawab dari tadi ternyata di mute. Sudah, Prof. Karena ini lagi ada link kuliah juga. Ini yang kedua itu kita beribadah itu karena ingin pahala, surga, ya banyak yang membolehkan di sini. Saya cek ini. Kita dibibita sama surga ya, kita dibibita sama surga sama pahala ya. Nggak ada. Ketika kita mau ke sana ya kenapa tidak boleh? Al-Quran kan membibita kita menggunakan. Nggak ada. Yang tidak boleh itu karena sesuatu. Ada sholat khusyuk di belakang, ada perempuan, kan, jadi itu yang yang diterima ini masih ditolerir yang karena pahala. Kemudian yang keempat, terdapat rumah dari mereka yang bersolawat lebih baik di rumah, boleh yang seperti ikut majelis. Ya, kalau menurut saya lebih baik yang menurut Anda khusyuk. Khusyuk di mana? Apakah di majelis atau di rumah? Ketika dia lebih khusyuk dan bisa di majelis malam kalau yang sedang belajar khusyuk ikan, ya jadi mencari kemaslahatan. Tapi ketika itu yang saya cek tuh begitu. Itu apa kesalahannya kalau begitu? Yang kasih tahu nggak kalian? satu nangis kan Ya. Ini ada suara dari mana? Sebentar saya mute, Prof. Ini lagi ada Pak Ganjar juga ngasih kuliah sebentar, Prof. Ya. Oke. Kalian ini memang Anda mau menuliskan jurnal atau apa ini namanya? Jurnal ya. Bapak punten. Iya Bapak itu teh jurnal, tapi Bapak punten itu tuh citasinya nggak apa sih namanya, nggak otomatis dan kayaknya belum ketulis semuanya soalnya ngerjainnya di HP Bapak, laptopnya rusak gitu Pak, maaf. Ya masih di mana aja bisa tapi harus mengutipnya harus benar. Oh iya Pak. Nah, ini artinya satu pun tidak ada di sini kutipannya. Iya kan? Ini coba. Kan artinya harus ketemu juga. Oh, Anda salah kalau gitu salah nih. Ada kesalahan. Ini kalau ini Bermawi,
Ini itu ketemu nih. Ini Baroinya kan namanya Mute Bernawi, tapi ini disebutnya ini harus di depan. Jadi Anda harus tahu bagaimana cara untuk sitasinya. Walaupun di mana saja nulis bisa aja lah sebenarnya. Yang paling penting itu benar. Gak usah beralasan. Jadi yang penting benar ya. Makanya kalau saya cek begitu itu nggak bisa gitu. Kemudian kalau di HP bisa miring nggak? Gini. Ini buku apa? Nanti bagaimana caranya? Karena Anda sudah semester berapa sekarang ini semester? Semester 6, Prof. Semester 6. Ya, sebenarnya harus sudah ada tahulah. Jadi Anda harus tahu dulu, belajar dulu. Kemarin sudah enggak? Bahwa Anda harus tahu pedoman penulisan karya ilmiah. Itu yang paling penting. Untuk kelas ini saya sudah kirim nggak itu? Sudah kasih tahu atau saya kirim pedoman penulisan karya ilmiah? Sudah kayaknya, Prof. Sudah ya? Yang pedoman UPI atau yang mana, Prof? UPI. Saya cek lagi, Prof. Barangkali di kelasnya. Saya cek ulang dulu, Prof. Coba, nah, kalau tidak ya sebetulnya harus sih sebenarnya, apalagi sudah semester 6 ya. Oh, kalau yang dikirim itu yang di Kisos, Prof, yang di sini saya. Oh, yang semester 1 aja udah tahu itu. Ya. Semester 1, semester 2 udah tahu. Itu. Coba Anda kalau semester ini nggak usah dikirim lah. Anda harus cari sendiri, baca sendiri, dan itu cari di UPI atau di web gitu ya. Contoh gini aja lah, saya cari supaya saya perlihatkan Anda mencari. Ini tuliskan oleh Anda pedoman penulisan apa? Oh, bahasa Arab tulisnya. Nah, ini ada yang tahun 2019, 2018 UPI. Nah, coba saya share ya. Tinggal download oleh Anda ini. Ini PDF ya. Cari yang PDF, ya, ini PDF nih. Karya ilmiah itu ini download, tinggal download sudah. Kelihatan kan? Anda lihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ada, Prof. Ada, udah besar ya. Ini yang 18 ada. Terus pokoknya kata kuncinya ada asal pedoman UPI gitu. Kalau ilmiah UPI gitu. Sudah cukup. Atau kalau Anda tidak itu, Anda ambil di UPI-Edu ya, UPI-Edu. Tapi itu di arsip paling juga adanya. Oke, saya tutup ini. Kemudian saya buka lagi yang lain ya. Di spot itu. Jadi Anda cari itu mungkin tidak harus sulit-sulit ya. Kalau Anda bisa gunakan Google aja untuk nyarinya kan bisa. Contoh Google itu coba saya ingin cari ya. Nah, saya tunjukkan dulu untuk mencarinya di
Google. Yang tadi itu ya. Ini yang muncul lagi yang tadi belum. Yang pedoman karya ilmiah itu. Masih yang Google, Prof. Masih yang tampilan Google. Oke. Ini sudah belum? Sedang proses, masih ke Google lagi, Prof. Mungkin salah klik tadinya atau gimana? Share screen yang share-nya, yang tab Windows yang lain. Yang mana? Saya tutup dulu. Barusan beberapa kali tampilannya yang Google. Yang Google, kalau karya ilmiah Google-nya ya. Ini Google lagi kan? Iya, yang Google ini pedoman penulisan karya ilmiah. Ya, di sini tuliskan aja itu apa namanya? Tadi siapa tokohnya? Najib Mahfuz. Najib Mahfuz. Yang kalau ada di ini dia. Di wiki. Nggak apa-apa wiki juga. Asal nanti Anda jangan mengambil wikinya karena ini nggak jelas yang nulis. Ini Anda kan lebih punya kemampuan dalam bahasa Inggris. Oh, ini sudah bahasa Indonesia malahan. Ya, ini karyanya. Nah, yang bahasa Arab itu pasti lebih bagus. Karena bukan terjemahan ya. Tuh. Ada. Oh. Jadi sebenarnya setiap orang itu ya. Nah, dari sini Anda harus lihatnya. Mungkin Anda melihatnya di daftar pustaka yang sini, apa namanya, ya referensinya. Ini yang dicari mungkin di sini. Nanti ini kalau ada buku ada dari sini jadi Anda carinya. Atau mengutipnya dari atas, tapi kemudian Anda yang memasukkan citasinya dari yang ada di bawah. Contoh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia biasanya tidak terlalu bagus. Nah, ini hanya 2 ini, 3 ini ya kan bahasa Indonesia itu nggak bagus menurut saya. Sumbernya aja cuma segini. Bahasa Inggris, belajar Inggris. Inggris bagus, sering bagus bahasa Inggris, lebih bagus bahasa Inggris biasanya. Nah, bagus kan? Ininya daftar pustakanya dari bahasa Inggris ini. Referensinya bagus. Anda harus bisa terlihat ini daftar referensinya yang bahasa Inggris. Terlihat, Prof. Oke, bagus kan? Jadi begitu cara mencarinya ya kalian. Jadi tidak terlalu miskin nanti Anda punya pengetahuan walaupun Google, tapi jangan mengutip dari Google langsung atau itu secara langsung, tapi lebih baik parafrase dari daftar pustakanya ini. Yang daftar pustakanya ini yang walaupun ini daftar pustaka kadang-kadang ada adanya juga di online lagi, kejar bisa jadi begitu. Tapi biasanya daftar pustaka ini bisa kadang-kadang bisa dibuka, kadang-kadang enggak. Coba saja ini saya satu buka, mana ada yang bagus nggak di sini? Nah, ini bagus. Ada yang tidak bisa dibuka, ada yang. Nah, buka aja yang pertama. Ini apa? Ini buku sebetulnya apa? Jurnal. Negeri Sarah.
Oh, sepertinya ini NC ya, NC yang oh ini nih ada di sini. Ada bukunya. Bukunya itu The Atlantic Companion to Literature in English. Ini English ini bukunya, jadi memang seperti yang di sana. Hanya yang dimunculkan memang ini tinggal Anda baik-baik saja dengan ini mencari. Apalagi kalau Anda bisa mengambil apa mendownload buku ini. Itu caranya. Ya, setelah kembali. Contoh lagi yang lain saya inginkan umpamanya ada di sini jurnal nggak? Ah ini nih the Paris Review, ini jurnal. Wah lama nih, muternya lama. Sedang proses, Prof. Ya prosesnya lama ini. Gak apa-apa lah, kalian sabar. Sebab ilmu itu harus juga ada kesabaran. Imam Syafi'i atau Imam Ali mengatakan kan begitu. Nah ini dia. Isinya ya. Oh ini berdasarkan interview ya. Interview. Najib Mahfud, The Art of Fiction. Najib Mahfud itu kan sebenarnya peraih hadiah Nobel. Jadi sudah tembus berbagai negara dengan dunia, agama, segala macam. Kalau hadiah Nobel kan begitu. Memang orang Indonesia belum ada yang dapat hadiah Nobel ya. Nominasi terus setiap tahun ada, tapi nggak dapat. Ada juga yang dapat hadiah apa itu namanya SIR, hadiah keluarga kerajaan. Yaitu, ini juga bisa kalau mau dibaca, karyanya banyak juga. Sir Azumardi Azra itu dapat hadiah nama Sir itu dari Inggris, sama seperti karena dia pemikir itu bagus kalau mau dia masukkan. Azumardi Azra itu dapat hadiah Sir itu hadiah bangsawan Inggris. Setahap kerajaan Inggris ya dalam bidang ilmiah dan perdamaian. Itu Azumardi Azra itu juga bagus pemikiran yang boleh diambil itu ya. Ini yang bimbing disertasi saya ya. Beliau ini dan ngajar saya dulu. Jadi guru benar guru ini. Nah itu dapat SIR ya. Seperti SIR Muhammad Iqbal, jadi SIR Azumardi Azra. Muhammad Iqbal itu di dunia Islam juga baru 2 kayaknya yang dapat SIR. Atau ada yang lain lagi yang Pak Rizris tahu nggak? Belum, Prof. Itu yang dapat SIR dari kerajaan Inggris, ilmiah dan perdamaian itu baru 2 yang saya tahu, yaitu Muhammad Iqbal sebagai filosof. Itu pada pertengahan abad 20 ya, pertengahan abad 20. Kalau Azumardi Azra kan sudah 21. Jadi setiap abad ada umat Muslim yang dapat penghargaan begitu. Oke, jadi kalau ada yang mau bahas itu boleh juga. Nah, tinggal cari aja ya Azumardi Azra kayak apa di sini. Ada pertanyaan? Ini kalian kan masih ada yang kosong, kenapa barangkali punya kesulitan. Ceritanya mungkin walaupun beralasannya sinyal dan lain sebagainya, tapi saya pikir masih ada juga yang alasannya benar karena belum ketemu dengan referensi. Hanya saya tahu memang
trik-trik mahasiswa banyak yang begitu. Karena juga saya pernah punya mahasiswa, saya pernah jadi mahasiswa, teman-teman saya begitu, baik sampai S3 juga ada yang begitu ya. Ada yang ngeles-ngeles itu biasa, itu hiasan dunia gitu ya. Kalau tidak tidak begitu kan tidak ada yang mulia juga, tidak ada yang bagus juga. Yang munafik, yang apa biasa ya. Yang sedang berperan atau yang ingin hanya kelihatan peran hebatnya aja gitu. Tapi peran yang sebenarnya itu di balik itu semua. Itu manusia. Saya paham. Saya paham. Manusia itu malahan yang bodoh yang bisa diperbaiki. Kalau yang pinter, yang mungkin dia akan sombong dengan kepintarannya, tapi kemudian tidak bisa diperbaiki orang lain. Yang bisa diperbaiki itu orang yang mungkin lemah, bodoh, merasa rendah hati, rendah diri, itu mungkin bisa diperbaiki. Tapi yang merasa cerdas, yang merasa pintar, yang merasa itu yang bicaranya hanya ingin bicara tapi tidak ingin mendengar. Itu ada orang-orang begitu ada. Selalu ada. Saya juga oleh dosen juga ada yang cuma ngomong aja maunya, tapi tidak mau mendengar. Pas diberi penjelasan itu dia tidak pernah mengikuti jejak apa yang sepertinya minta petunjuk, tapi setelah ditunjukkan ini iya di depan, tapi belakangnya enggak. Gitu. Makanya enggak pernah mau ya. Mungkin suksesnya gue terbalik, suksesnya hanya dalam pencitraan. Tapi pada intinya ya dia tidak sukses gitu. Mungkin ya biasanya muncul dalam kehidupannya yang temperamental gitu, temperamental, marah gitu ya. Untuk melindungi diri itu. Temperamental, marah, merasa lebih hebat, itu melindungi diri saja. Jadi ada orang-orang segitu. Makanya yang saya temukan seperti orang-orang yang pemikir ini enggak. Pemikir itu selalu pada tahapnya yang berpikir tapi dengan pemikiran atau dengan temperamen yang memang tidak tinggi tetapi rendah hati, kemudian tenang, bisa berpikir, bisa diajak berpikir, bisa mendengar yang lain. Begitu. Saya ingin sekarang ini mengenai ya kita tutup dulu ini. Saya ingin menggambarkan dulu lah buat kalian, sekaligus nanti harus selesai ya minggu depan semuanya. Saya ingin semuanya selesaikan dulu karena banyak yang kosong itu artinya belum menyelesaikan. Kalau ada yang mau pindah aja juga boleh. Pindah masih ada yang kosong itu kalau mau pindah begini ya. Saya buka dulu coba. Saya buka, ini dia. Ini nama Anda ada di sini kan? Hanya Hasan Syahab kosong, ada yang meninggalkan atau Hasan Turabi kosong. Gara Saman itu bagus juga pemikir perempuan kosong, Abdurrahman Wahid kosong, Hashim kosong, Syafi Ma'arif kosong, Asma Barlas kosong. Nah, ini sudah ada ngisi malah ke bawah. Yang pemikir non-muslim, di Junbori aja satu terakhir. Nah, ini bisa pindah atau mengisi yang lebih di atas dulu. Saya ubah dulu satu karena saya tadi beberapa waktu yang lalu saya mulai lihat kok ini salah nulis ya yang Hasan Syahab. Jadi nulisnya ini tidak pakai Y ya. Mungkin ada orang keliru dari bahasa Indonesia dan Arab. Dulu saya suka nuliskan itu minta kepada kawan-kawan untuk mengetik gitu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi kesininya saya suka ngetik sendirilah karena banyak kesalahan. Termasuk pemikiran ini juga tampaknya ada atau mahasiswa yang mungkin dalam bahasa Inggris kan SH gitu ya. Itu jadi SY.
Nah, ada juga yang dalam bahasa Inggris itu berdasarkan bahasa Indonesia SH itu jadi short. Nah, yang benar itu sebenarnya SH dan jadi short itu yang karena itu menurut saya jangan pakai SH gitu ya. Untuk bahasa Indonesia yang benar, tapi S yang bertitik di bawah. Itu kata untuk short itu. Short, jadi kata salah begitu ya, bukan seholat gitu. Tapi S-nya yang bertitik di bawah. Nah, ini karena itu sesuaikanlah dengan pedoman penulisan karya ilmiah terbitan dua Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang, tapi jangan salah juga karena ada yang kayak gitu ya, yang sepertinya mencantumkan ini adalah begitu. Nomornya benar, segala macam benar, tetapi isinya di dalamnya, isi transliterasinya itu ada TS-nya untuk SA, ada SH-nya untuk, nah ini itu nggak benar, sudah mulai begitu sudah nggak benar. Itu bukan yang itu yang dimaksud dalam transliterasi yang resmi, yang sesuai, yang diakui KBBI juga. Yang diakui KBBI. Walaupun KBBI itu sebenarnya menghindari untuk ada tambahan-tambahan huruf yang bertitik gitu. Kalau sudah masuk ke KBBI-nya tidak ada titiknya, tetapi untuk hal-hal tertentu pasti ada gitu. Di KBBI pun begitu. Nah, tapi yang paling banyak itu kalau di KBBI seperti salat itu ya S biasa saja. Itu yang ketemu. Sama-sama. Nah, yang ketemunya begitu. Jadi di sini Hasan Saab. Kalau dalam bahasa Inggrisnya S-nya 2, Hasan. Kemudian Saabnya di A2, Saab gitu ya. Nah, itu kalau dibacakan oleh orang Jawa, Hasan So'ob. So'ob yang sulit itu, So'bun. Hasan So'ob yang begini. Kalau mau ada yang pindah ke sini, dan itu baru kalau kita cari di Google juga dengan bahasa Arab akan ketemu begitu. Ada. Nah, kita coba aja, ada nggak, bisa nggak, hilang nggak ini. Hasan, saya tulis Hasan Saab. Untuk pengetahuan Anda. Nah, ini dia. Ketemu. Nah, jadi nulisnya begini. Saya tutup dulu ini, kalau yang ini belum ketemu di situ, belum ada. Ini. Nah, ada kan? Anda lihat Hasan Saabnya? Hasan Saab. Sudah? Sudah, Prof. Ya, Hasan Saab. Ya, bacanya begitu. Karena yang Arabnya begini. Nah, Arabnya. Mana? Oh, ini koneksi tidak stabil, jadi nggak muncul. Nah, ini dia. Hasan Saab. Kelihatan bahasa Arabnya? terlihat, Prof. Ini dari yang sering kali ditulis SH jadi salah. Gitu. Saya ingin menunjukkan kesalahan para mahasiswa ya. Nah, ini akhirnya salah juga gitu. Hasan Saab. Ini karyanya ini sedikit sebenarnya dia itu, tapi tajam ya. Ini Hasan Saab itu tajam pemikirannya mengenai federal Arab, itu pan Arab itu, federal Arab itu. Tahun 58 itu adalah Madrasah Aqlaniyah, ini sekolah rasional gitu dalam atau sekolah intelektual Aqlaniyah. Sohyuniyah Al-Unsuriyah ini Zionis yang yang rasialis ya gitu ya. Tapi dia ke politik lama banyaknya ini karena mukadimah dera saya jelas ya. Ini bagus ya.
kalau anak. Tapi di dalam bahasa Inggris kayaknya semakin yang tadi itu kita ulangi bahasa Inggris. Ya Federal Osmania, Rasionalis School Independent, sama terjemahannya. Oh, di sini yang 3, berarti lebih banyak. Bisa dicampur sebetulnya antara bahasa Inggris atau gitu. Tapi yang paling penting itu adalah referensinya. Yang mau gitu. Kalau dari situ. Tapi kalau dari bukunya bagus, lebih bagus lagi. Ini bukunya ada. Bukunya bisa cari Anda di Google, tapi gunakan kata PDF. Nah, kalau ada PDF, tulis dalam bahasa Arab, kasih PDF itu mudah tuh, dapat. Biasanya begitu. Saya sudah mencobanya beratus-ratus kali ya, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali lagi sekarang. Ya, silakan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan itu, ada kendala apa mungkin ya bisa disampaikan secara langsung oleh masing-masing. Bismillah, Prof. Izin berbicara. Ya, silakan. Sebelumnya, mohon maaf terlebih dahulu, Prof. Jadi kan mengenai tugas, Ajisto sudah mengumpulkan minggu sebelumnya ke link yang di Zenito. Sedangkan pas hari kemarin, Ajisto kebetulan lupa, Prof, ngumpulin di spot. Itu gimana ya? Ya, masukin lagi di spot itu nanti dibuka lagi sama Pak Rizris. Oh, gitu ya, Prof. Ya, makasih banyak, Prof. Makasih, Prof. Segitu aja, Pak. Ya, silakan lagi yang lain. Nanyanya apa? Kalau enggak, saya mau bicara lagi. Ini kalau 16 sampai 17 berapa ini? 40, Prof. Kita habisnya 40. 340. Dari 16 ya, 16, 17. Biasanya 7, 840 kan? Ya, Prof. Ya, 17.40. Ya, 1740 kita nanti. Untuk 100 menit, 1740 100 menit ya. 16 sampai 17.60. Ya. 1740 kita berhenti, ini belum 17 ya. Masih ada 1 jam, kurang 1 jam. 1 jam. Karena itu saya mau bicara begini dan nanti tanggapi semua bersama-sama ya. Karena saya ingin melihat mulai dari keseluruhan ini di situasi kondisi pemikiran dan politik. Biasanya pemikiran itu selalu berhubungan dengan politik. Tampaknya kemarin saya sudah bicara tentang situasi Timur Tengah ya, kemudian perang Arab itu yang memicu, perang Arab Israel itu yang memicu terjadinya pemikiran-pemikiran yang disebut dengan Arab Spring di Timur Tengah. Ya. Arab Spring itu musim panas Arab ya, yang membuat panas mereka gitu ya. Nah, orang itu bahasanya dari orang Eropa ya. Nah, bukan dari orang Arab gitu. Biasanya yang mengatakan begitu karena bergejolaknya pemikiran Arab muncul setelah perang Arab Israel yang membuat mereka kalah, yang sampai sekarang tidak pernah bisa kembali lagi memenangkan dan mengusir Israel lagi. Israel bukan berarti harus diusir sebetulnya, karena mereka sudah dari sejak Nabi Ibrahim gitu ya, itu kan bangsanya dari situ, dan itu keturunan Nabi Ibrahim yang namanya Israel itu. Yaitu kita ingat kembali lagi yang saya jelaskan dulu di semester 2, bahwa yang namanya Israel itu adalah Nabi, ya cucunya Nabi Ibrahim ya. Siapa cucu Nabi Ibrahim itu? Anaknya Ishak, putranya Ishak, Yakub, itu Israel. Kemudian Yakub melahirkan atau memberi anak sebanyak laki-laki yang 12 itu. Di antaranya satunya Yusuf, yang satunya lagi Yehuda, Yahudi itu. Jadi ada suku Yusuf, suku Yahudi,
Jadi Yahudi itu di bagian itu. Ingat lagi di situ. Dan Yahudi dengan Israel itu karena Israel adalah bapaknya Yahudi gitu. Israel itu bapaknya Yahudi, Yahudi anaknya. Tapi kedua-duanya menjadi sebuah suku yang bersatu. Nah, di antara suku-suku yang 12, bahkan mungkin 13 dengan suku induknya Israel itu. Jadi Israel itu suku induk lah. Nah, ini Arab benar, Timur Tengah benar gitu ya, karena aslinya dari Timur Tengah. Aslinya keturunan Nabi Ibrahim. Memang sempat ke Mesir, tapi kembali lagi dibawa oleh Moses atau Nabi Musa ya. Dan sampai sekarang itu pemiliknya sebetulnya Israel itu harusnya ya pemilik di Asia ya, pemilik tanah Asia. Yang Arab ya juga pemiliknya Jazirah Arab. Gitu. Kalau Arab itu pemilik Jazirah Arab yang sekarang sudah meluas. Arab itu menjadi Afrika Utara sampai ke Syam, sudah meluas. Walaupun tidak pernah bersatu dari dulu sampai sekarang. Arab itu tidak pernah bersatu. Itulah kelemahan Arab ya, atau kelemahan Muslim. Muslim di Timur Tengah tidak pernah bersatu. Walaupun para dai menyebutnya Muslim pernah bersatu dari Baghdad sampai Spanyol, nggak pernah. Saya katakan nggak pernah. Dalam bukti sejarah nggak ada itu. Mereka itu selalu berperang. Karena yang membawa pecahnya dulunya itu dua suku besar dari Arab itu yaitu Bani Umayyah dengan Bani Abbas ya. Jadi Bani Abbas, Bani Umayyah dengan Bani Abbas. Jadi Abbasiyah dan Umayyah ya. Nah, ini yang menjadi besar. Yang satu diusir ke Spanyol oleh Bani Abbas itu gitu. Diusirnya karena di Damaskus dihabisi. Nah, itu awal mulanya gitu. Tidak berpecah. Jadi tidak Spanyol dengan Baghdad itu tidak pernah bersatu karena saling bermusuhi. Kadang-kadang mereka bersatunya mendukung mana gitu yang menguntungkan bagi Bani Abbas bisa mendukung Kristen atau Yahudi. Begitu pula bisa mendukung Katolik atau mendukung Protestan. Di antara mereka itu karena memang peperangannya antara Islam lebih gawat dengan Islam lagi dibandingkan dengan Kristen yang betul dengan perang. Karena malahan perang salib itu yang membuat mereka berperang, yang membuat orang Muslim berperang di antara mereka. Dan kaum Musliminnya juga bisa berblok salah satu ke Katolik atau salah satu ke Protestan, bisa terjadi. Yang dulu namanya kaum Ortodoks, yang disebut dengan Nestorian, dan satu lagi adalah kaum yang sekarang di Katolik yang berasal dari kaum Kristen Romawi ya, biasanya Romawi. Nah sampai sekarang Israel sebetulnya tidak ada hubungannya dengan perang salib. Nah ini yang harus diingat oleh kita, tidak ada hubungannya dengan perang salib. Karena Israel itu atau Bani Israel atau Yahudi ini tidak pernah ikut dengan perang salib gitu ya. Di zaman yang mereka perang salib di abad ke-12 San 11-12 San itu mereka sedang berada di luar daerah tempat tinggal mereka di Yerusalem gitu atau di daerah Timur Tengahnya ini. Kecuali bercerai, ada yang di Yaman, ada yang di Mesir, ada yang di Afrika Utara yang lain, ada yang di bahkan sampai ke daerah Siberia ya itu. Kemudian ada yang ke Eropa. Nah, di awal abad 20 kembali mereka difasilitasi oleh orang Islam juga, yaitu Bani Utsman, Khilafah Utsmani atau Kesultanan Utsman Ottoman itu yang memberikan tanah yang dijanjikannya itu di Tel Aviv. Nah, baru tahun 67 itu menyerang mereka. Menyerang Suriah dengan Golannya, kemudian menyerang dan diambilnya di Golan itu, menyerang Lebanon bagian selatan dan diambilnya tanah itu, jadi luaslah tanahnya. Kemudian dari tepi barat juga diambil oleh mereka dengan perangnya.
dan mereka kaget semua. Kemudian dari Mesir, Gaza, dan jalur Gaza dan Sinai ya, yang diambilnya itu. Walaupun Sinai akhirnya kembali, tapi banyak hal yang dikorbankan oleh Mesir, ya. Termasuk persaudaraan dengan Arab yang lain. Karena cara yang mungkin ada juga main mata dan damainya dengan Mesir. Karena itu Mesir sampai sekarang jadi bulan-bulanan Arab yang lain karena paling dekat dengan Israel. Nah ini bahkan sekarang ada yang bulan-bulanan lagi di negara-negara Arab itu, yaitu Qatar ya. Nah, Qatar, Emirat Arab itu sudah menjadi bulan-bulan yang lain, tapi mereka tidak bisa dikalahkan karena itu mereka negara kaya walaupun negaranya kecil ya. Itu beda dengan Mesir yang masih lemah dalam ekonomi, gitu. Bisa dikalahkan oleh Arab dan lain, atau bisa di-steal oleh Arab yang lain yang kaya-kaya. Seperti sekarang juga ada perang yang namanya perang Syiah Sunni, gitu. Di antara Arab Saudi dengan Iran, dan yang menjadi lapangan perangnya itu, medan perangnya adalah Yaman. Padahal yang perangnya Saudi dengan Iran. Nah, ini yang amburadulnya adalah Yaman ya. Dan sampai sekarang itu ada Houthi yang disebutnya itu. Makanya waktu dulu ada negara ya Arab Saudi yang tidak pernah ke Indonesia sudah 30-an tahun, terus pergi ke Indonesia, itu raja dengan 1.000 orang tamunya datang untuk membujuk Jokowi supaya mengikut jadi sekutunya Arab Saudi untuk menggempur Yaman itu. Tapi mereka tidak baca bahwa Indonesia itu bukan negara perang, negara yang suka perang, dan bahkan konstitusi kita akan dilanggar kalau Indonesia memasuki medan perang di dunia internasional. Kita di konstitusi itu di pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa turut serta mendamaikan dunia, bukan untuk turut serta memerangi dunia. Sampai sekarang juga ada di Asia Tenggara juga ada ya yang namanya di Myanmar gitu, di apa itu namanya, itu sampai bulan-bulanan juga Indonesia karena ada hoax sekarang ini. Menteri Luar Negeri kita sedang memberikan penjelasan sampai sekarang dengan negara kita bahwa kita tidak pernah butuh campur untuk urusan Rohingya. Rohingya itu tidak pernah kita ikut campur. Nah, tapi ada orang-orang di belakang negara yang kemudian suka menghasut dan menginginkan mereka diselamatkan begitu. Nah, tapi itu adalah LSM ya. Artinya non NGO ya. NGO namanya. Nah, artinya LSM itu NGO, organisasi non pemerintah yang menghasut-hasut bahwa mereka harus diserang oleh Indonesia, kemudian rakyatnya ngamuk begitu. Dan kemudian harus dijelaskan oleh negara-negara punya, tapi untung posisi Indonesia ini posisi negara besar di Asia Tenggara, jadi kalau dikritik ke Malaysia saja, kemudian negara-negara lain akan ikut bahwa Indonesia tidak bersalah. Gitu itu konstelasi politiknya di dunia Asia Tenggara. Karena itu juga berhubungan dengan masyarakat Muslim ya. Muslim tertindas lah di Rohingya itu. Memang Muslim tertindas. Termasuk di Cina. Di Cina juga ada posisi sendiri, yaitu Uyghur, bacanya gimana itu? Itu pemberontak juga di Cina bagian barat ya, yang dekat ke Azerbaijan, Turki. Nah, itu di situ itu adalah pemberontak yang tidak resmi juga. Karena itu Indonesia tidak akan mau juga secara politik tidak akan berpihak kepada mereka yang memberontak. Karena yang diakui Indonesia adalah Cina-nya. Jadi kalau mau mengikuti keinginan para dai gitu atau para
orang-orang yang suara keras di Indonesia, itu artinya Presiden Jokowi bisa dijatuhkan. Nah, itu politik namanya. Kalau saja Rohingya dan Uighur itu kemudian di diladeni gitu ya, atau dilindungi oleh Indonesia, itu artinya kita berperang dengan Cina-nya sendiri. Nah, kalau MUI begitu ya silakan aja. MUI kan bukan lembaga negara. Sampai sekarang juga MUI itu seolah-olah mau berseberangan dengan negara gitu ya. Padahal MUI itu adalah organisasi non pemerintah atau NGO gitu yang dibiayai pemerintah dan hidupnya karena pemerintah dan diberi fasilitas oleh pemerintah, tetapi menyerang pemerintah itu di zaman sekarang ya. Nah, sampai urusan miras saja sekarang itu menjadi ramai. Padahal kalau kita lihat secara dalam sudut pandang pikiran, gitu berpikir dan melihat apa yang diputuskan negara, begitu. Saya bukan berarti harus berpihak kepada mereka. Ya, Indonesia ini kan tidak semuanya orang Muslim. Ya, kalau dibagi-bagi provinsi, itu ada 8 provinsi yang banyak non-Muslimnya, dan itu disebut dalam undang-undang BPRIS, gitu. Minuman. Bukan hanya minum keras sebagian kecil. Karena itu ada investasi yang masuk ke Indonesia. Begitu. Boleh, tapi untuk disebutkan di situ untuk wilayah-wilayah tertentu. Ada 8 provinsi ya, semacam Papua, NTT, Maluku, Minahasa itu apa, Sulawesi Utara, Medan itu Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Bali, itu kan punya hak mereka begitu. Jangan ditindas oleh mayoritas. Dan itu minoritas. Nah, di situ negara harus hadir. Nah, karena itu hadir dalam undang-undang Omnibus Law untuk mendapatkan investasi ini dibuka untuk investasi dalam termasuk beverage itu. Sebenarnya hanya sebagian kecilnya menjadi kemudian namanya minuman keras atau yang beralkohol. Itu. Padahal dari dulu juga masih sudah berjalan begitu. Kan tidak masalah itu alkohol di Bali, alkoholnya di NTT gitu ya, atau di Papua. Orang Papua itu kalau datang ke Bandung itu kan mabok-mabok biasa karena kebiasaan mereka di sana. Gitu, karena kebiasaannya di sana. Dan itu bukan non-Muslim, itu non-Muslim ya. Mereka itu non-Muslim. Nah, mereka biasa-biasa ya. Tidak itu. Ya, mungkin orang kita yang gemes gitu ya. Orang Muslimnya itu yang gemes pada mereka. Oke, saya mau lanjut lagi kepada bahasan yang lain, mengenai politik analisis ya dan kritisismenya. Ini harus dikritisi soalnya. Yang banyak meledak hebat muncul ke permukaan bumi ini, para pemikir terutama yang tulisan-tulisannya sampai kepada kita sekarang mengalir tanpa henti. Ya, sesuai dengan popularitas mereka dan sebagainya, sebagai yang bawa populer atau ada bawa simbol-simbolnya juga, simbol kebaikan dan memberikan penawar atau bagi luka yang dalam dan amat pedih di dalam sejarah Islam itu. Nah, ini hanya para pemikir, bukan dai yang begitu itu ya, bukan dai. Karena dai-nya selalu biasanya merongrong pemerintahnya. Ya, seperti saya katakan tadi, Uighur, kemudian Rohingya, atau pemberontak-pemberontak lain di negara itu harusnya bersahabat dengan negaranya itu sendiri, bukan dengan para pemberontaknya. Walaupun di situ ada penindasan, walaupun di situ ada kalau seperti itu artinya mencampuri kehidupan atau mencampuri urusan negeri orang lain. Sebab pemberontak itu urusan negeri orang lain, bukan negeri kita, gitu ya, bukan negeri itu orang lain. Sama seperti kita punya Papua bergolak umpamanya begitu. Ada
negara kecil di lautan itu di Pasifik itu, Vanuatu, itu mengatakan dan melindungi para pemberontak Papua. Nah, itu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Itu yang nggak boleh begitu. Makanya PBB tidak akan mentolerir mereka. Tidak tolerir mereka karena Papua itu sudah menjadi bagian dari Indonesia. Itu urusan dalam negeri Indonesia saja ngurusi Papua begitu. Hanya Papua PBB itu asal jangan melanggar hak asasi manusia, pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia gitu. Sekarang itu kalau ada yang terbunuh itu harus verifikasi atau dibawa ke ranah hukum begitu. Nah, ini harusnya juga sebetulnya bukan oleh militer tapi oleh tentara, polisi kalau di dalam negeri sebenarnya begitu. Nah, tapi polisi kita sangat terbatas ya, apalagi Oke, itu problematika yang kita hadapi di dunia ini adalah Islam. Islam sebetulnya kalau kita lihat Indonesia memang sebagai negara mayoritas Muslim dengan 182% gitu, 182 juta atau 86% gitu ya, kira-kira gitu penduduk Islamnya. Ini di tempat-tempat tertentu di Indonesia itu ada yang mayoritas non-Islam yang saya sebut tadi. Bahkan kalau menghitung kabupaten itu ada 76 kabupaten itu ya yang mayoritas non-Islam di Indonesia itu. Ya dari 1000-an lah, itu banyak kabupaten kota. Jadi kalau pemerintah ya melindungi mereka semua. Dan para pemikir ya begitu. Kalau pemikir seperti Gus Dur, itu dia berpikir yang lebih jernih. Itu lindungi kaum minoritas sesuai dengan undang-undang. Gitu. Lindungi kaum minoritas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang mereka punya hak hidup, punya hak bernegara, punya hak bersuara, punya hak beragama. Maka agama minoritas pun yang 0,03% seperti Konghucu itu kemudian oleh Gus Dur diresmikan di Indonesia hidup ya, supaya mereka tidak tertindas. Nah, sekarang buktinya sudah selesai bahwa kaum Tionghoa yang beragama Konghucu itu bisa hidup dengan layak seperti agama-agama yang lain, tidak terlalu ditindas terus atau tidak boleh punya KTP beragama Konghucu, sekarang boleh. Nah, seperti itu pemikir namanya. Yang begitu itu. Kalau yang lain kan, ya sudah dia itu tidak boleh harus ini. Nah itu namanya pemberontak sebenarnya begitu itu atau namanya pengeksekusi minoritas dan itu melanggar hak asasi manusia di dunia ini. Juga di seluruh negara di Timur Tengah karena itu muncul para pemikir yang orang-orangnya ada di situ ya, orang-orangnya ada dibahas oleh Anda semua. Ada tiga tipe ya di dalam Islam ini yang belum tersadarkan untuk introspeksi pada umumnya. Namun intelektual inilah yang sejak lama lebih dari 30 tahun terakhir ini ya bahkan sejak akhir dari abad ke-20 yang lalu masuk ke dalam 20 sekarang. Nah, ada yang menjadi fokus perhatian yang dalam bahasa lain itu yang dikaji oleh mereka. Kecenderungannya apa? Saya catat ada kecenderungan itu 3 macam. Masyarakat Islam atau masyarakat pemikir itu. Yang pertama, transformasi masyarakat Islam. Jadi transformasi. Mereka menginginkan, kelompok intelektualnya menginginkan Islam ada yang memandang bahwa perubahan itu harus dengan revolusi gitu, revolusi kebudayaan. Revolusi yang dijalani selama ini tidak memadai, dianggap tidak memadai yang sudah diperjuangkan merdeka segala macam belum memadai. Nah, walaupun kaum ini disebut
dengan dilabeli dulu ya waktu itu kaum radikal itu disebutnya yang begitu, radikal dan sekuler. Nah sekarang kata radikal sudah berbeda lagi. Kalau di masa pemikiran antara abad 20-21 ini, radikal itu disampaikannya, dilabelkan oleh para pemikir itu kepada yang berpikir keras gitu, yaitu sekuler. Tapi sekarang ini yang namanya radikal oleh negara maupun dunia sekarang sudah menjurus kepada yang radikalisme itu kepada intoleransi. Kalau dulu yang namanya radikal tidak intoleran. Karena itu ada Muslim radikal dulu beda dengan Muslim radikal sekarang. Nah, sekarang juga masih ada orang yang mau disebut radikal tapi sebetulnya merasa bahwa dia adalah yang memperjuangkan Islam dengan benar. Tapi di pihak lain sekarang nama radikal itu sudah masuk ke dalam ranah yang negatif. Ya, kalau radikal dan sekuler itu dulu masih positif sebetulnya, tapi juga sekarang sekuler aja jadi buat negatif lagi, sesuai dengan sekulernya negatif. Jadi timbal balik saja antara para pemikir mereka begitu. Nah, karena apa? Karena masyarakat Islam menurut mereka yang dulu disebut radikal dan sekuler ini harus diubah dengan kemestian yang harus dirumuskan kembali secara dengan sempurna ya, mereka sempurna. Tapi perumusan yang sempurna itu harus ditukarnya dengan pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan Islam yang sekuler, yang memisahkan agama dengan negara, dan negara agama itu urusannya adalah urusan yang berhubungan dengan urusan hukum privat ya, bukan privat, jadi hukum pribadi saja agama itu. Di berbagai macam negara di dunia itu agama menjadi urusan pribadi, bukan urusan umum. Jadi yang disebut dengan pandangan sekuler itu karena mereka harus berakar pada rasionalisme, sains, teknologi, ekonomi sosialis, ekonomi komunis, dan lain sebagainya. Sampai di sini untuk yang pertama ini saya ngomong dulu, Anda mungkin tidak paham ya. Jadi harus ditanya, harus bertanya dulu lah. Ya kita masih ada, waktunya udah hampir habis ya. Oke, akan pertanyaan aja dulu lah. Ini sudah 76 menit ya. Ya silahkan jika ada yang bertanya. 17.66. Nanti sampai 17.40 masih ada lah. Ya, siapa yang menyampaikan ini diam itu emas, tetapi kalau seperti ini kayaknya bukan emas ya Prof ya. Atau Ya, yang menyampaikan sesuatu silakan. Ya, kalau mau jadi emas diam itu, tapi harus mengalir ke chat untuk jadi pertanyaan ya. Atau sekedar konfirmasi saja, Prof. Ini untuk penegasan saja. Mungkin kalau saya sering mendengar memang, dan itu juga menjadi bukan statement ya, menjadi yang selalu saya pikirkan semenjak saya pernah mendengar dari Prof. Sampai hari ini. Terkait tadi yang selalu diulang, dai itu adalah, sebentar Prof. Mohon maaf Prof. Ya, dai itu adalah sebentar. Mohon maaf, Prof. Ada di face, ya. Dai itu selalu hanya menyampaikan, sedangkan pemikir itu ya berbeda lah dengan dai. Apakah bisa dikatakan dai itu cenderung pada subjektif dan pemikir itu adalah objektif? Ya, terus udah. Ya itu saja, Prof. Mungkin hanya untuk penegasan bagi saya aja. Kalau pemikir itu bisa dihitungnya dalam kerangka pemikiran metodologi ilmiah lah cara berpikirnya, artinya berdasarkan cara berpikir ilmiah, cara berpikir logis,
ilmiah itu begitu, bukan berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan keinginan, bahkan ya makanya penelitian itu yang benar itu apa yang ada yang benar itu yang realitas itu yang disampaikan, bukan apa yang kita mau. Kalau dai itu kan yang kita mau, yang dai-nya mau. Mengajak kepada sesuatu yang harus begini gitu. Makanya bahasanya hukum, wajib, harus, niscaya, mesti gitu. Itu bahasa dai ya. Bahasa hukum yang disampaikan karena dia tidak punya perangkat hukum sebetulnya, tapi untuk memperkuatnya ya digunakan jargon-jargon seperti itu. Tapi kalau pemikir itu bebas, tidak terikat dengan itu. Dia temukan begini realitasnya ya sudah begitu aja. Ini memang kenyataannya begitu. Kalau umat Islam kenyataan lemah ya udah dia bilang lemah. Tidak akan bilang harus disembunyikan. Begitu. Ya udah kenyataannya hasil penelitiannya begini, kesimpulannya begini, ya udah begitu. Begitu. Nah, ini jadi pakai dasar ilmiah yaitu apa namanya riset, penelitian. Dan ini teori, yang teori itu begitu. Nah, tapi kalau dai kebanyakannya ya mayoritasnya itu apa yang harusnya, tidak harus berpikir itu hasil penelitian atau tidak, atau rasional atau tidak. Pokoknya harus disampaikan begini gitu. Dan harus seperti saya. Nah, gitu ya. Harus seperti kami. Makanya berbedanya di situ. Walaupun dibungkus dengan seolah-olah rasional atau seolah-olah hasil penelitian, tapi mereka tidak bisa meneliti. Ya saya ya suka iseng gitu. Seperti teorinya salat gitu ya. Dengan teori itu kan biasanya disebut dengan definisi kalau itu istilah lah dalam bahasa agama itu. Tapi hanya teoritis saja sebetulnya, tidak diteliti yang sebenarnya gimana, atau belum sempurna gitu penelitiannya, atau hanya di luar-luar saja karena hanya didefinisikan bukan dari fakta, tapi didefinisikan dari angan-angan keinginan. Seperti apa? Seperti salat. Salat itu didefinisikan mereka adalah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu seperti itu. Nah, sehingga tidak terbawa itu namanya sujud, ruku segala macam. Nah, kalau dibuktikan itu definisinya seperti itu, yang dimulai dengan salat, dengan takbir itu, takbir saja, apapun itu ada jadi salat, asal ditutupnya nanti dengan salam. Nah, ya, ada yang menyertakan kelengkapan dari apa namanya definisinya itu, yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir ya dan dijadikan ibadah gitu, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, gimana ruku, sujud segala macam yang itu nggak disebutkan juga. Nah, ini kalau diperiksa sebetulnya atau dibuktikan yang namanya definisi yang kurang seperti itu, nanti juga akan disempurnakan orang sebetulnya, tapi pastinya dari hasil penelitian ya, kalau mau makan, dari riset. Risetnya gimana? Lihat orang salat gitu. Salat itu kan ada ruku, ada sujud segala macam. Beda dengan definisi yang tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada bacaan, tidak ada Al-Fatihah, tidak ada. Nah, kalau ditemukan, oh ada Al-Fatihahnya, oh ada tasbihnya, oh ada takbirnya setiap gerakan, oh ada ini. Nah, itu kalau dilihat itu salat itu begitu kan. Makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Kalau kalian mau salat, salatlah. Tapi seperti aku, kau lihat salat. Jadi seperti penelitian kamu. Gitu. Seperti kalian meneliti. Jadi telitilah Nabi, bagaimana Nabi salat, itu teliti. Telitilah orang, bagaimana orang salat gitu. Itu metode ilmiah gitu ya. Nah, metode ilmiah itu kalau mencari sesuatu yang hilang, itu harus diurut dulu dari mana kita mulai. Bukan berarti yang hilang itu diingat-ingat saja, nggak bakal ketemu. Karena tidak berdasarkan metode ilmiah. Kalau ketemu ini ingat, yang ini tadi di mana? Nah, itu mulai kalau mau
mau mengingat-ingat dengan kronologis dari awal, nah itu penelitian ulang kan, diteliti kembali. Apalagi kalau disusun ini tadi kira-kira di sini hilangnya, tapi mulainya dari mana? Nah, dari sini. Coba lihat di sini, terus telusuri terus begitu, terus. Nah, tadi melakukan apa di sini? Melakukan ini. Nah, itu metode ilmiah nanti kemudian terjadilah hasil penelitiannya, dan itu bisa ketemu akhirnya kan. Nah, bisa ketemu. Itu kalau melihat benda, mencari benda hilang itu bisa ilmiah, tidak ilmiah. Yang tidak ilmiah ya maka mungkin datang kepada orang ahli, kemudian kira-kira ini apa ditemukan hilangnya barang di mana? Ya di sini, sekitar ini. Nanti diimplang juga dari sana. Nah, kalau dia cerdas sebetulnya ditanya dia banyak. Mulai dari mana? Gini. Ilmiah juga. Nah, walaupun mungkin orang tertentu mengatakan ya seperti dukun itu banyak yang cerdas juga sih. Karena itu menggunakan bahasa ilmiah, kemudian jadi ketemu juga barangnya. Ya, mungkin kalau ke polisi juga bisa begitu ya. Kalau polisinya dikasih duit ya untuk mencarinya. Tapi kalau cuma lapor saja untuk hilang, kemudian tidak ada apa-apanya, ya kalau polisi juga nggak mau nyari. Nah, biasanya polisi itu selalu bekerja dalam koridornya yang ilmiah ya. Nah, itu hukum. Nah, hukum itu harus berkoridor bahasa ilmiah. Kalau mau dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Bisa cukup ya. Oke, siapa lagi yang lain? Ya, apa boleh yang lain? Silakan. Ada yang lain? Oke, kalau enggak ya saya teruskan lagi aja dah ngomongnya. Untuk nomor 2 ya, untuk apa namanya pemikiran kedua yang dicatat kecenderungannya, ya, fokus perhatian dari pemikir itu ada yang memfokuskan kepada namanya reformasi masyarakat Islam. Tadi transformasi itu begitu. Kalau reformasi ini pandangan yang melihat bahwa penilaian pada kebudayaan Islam itu masih sesuai dengan era modern. Mereka begitu. Karena itu diinterpretasikan, ditafsirkan, dan dipahami dengan yang lebih baik. Karena Islam masih sesuai menurut mereka. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang bisa dikembangkan untuk melihat kebutuhan modern. Dan pengalaman negara modernnya gimana. Nah, sebenarnya pandangan ini lebih pada arah pembaharuan ya. Makanya muncul berbagai macam aliran agama pembaharuan. Nah, kalau pemikir-pemikirnya yaitu mereformasi masyarakat Islam sebenarnya begitu. Bukan perubahan yang radikal seperti tadi, yaitu perubahan radikal itu yang mendasar, gitu. Yang dalam, kemudian yang sampai ke tahapnya filosofis ya, makanya disebut liberal itu. Kalau yang ini tidak berdasarkan perubahan yang radikal, tidak perubahan yang frontal gitu ya, sekaligus. Nah, tembaknya reformasi ini hanya akan memisahkan agama dari politik. Sebenarnya begitu itu gambarannya. Nah, mengutamakan sains. Karena mengutamakan sains yang lebih tinggi gitu ya, dan teknologi. Walaupun harus mendukung ekonomi sosialis atau komunis. Ya itu Timur Tengah yang terjadi begini. Tetapi yang penting memang mengembangkan sistem ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya yang rasional. Itu reformasi masyarakat Islam itu begitu. Menurut pemikiran-pemikirannya pada umumnya dari para pemikir ini. Jadi ada yang begitu itu. Mungkin di kita juga terasa sih. Begini. Tapi ada yang, kalau saya mau membagi lagi, itu reformasi masyarakat itu ada yang tradisional, caranya itu ada yang seakan mereka lebih modern begitu cara berpikir reformasinya itu. Yang lebih menjorok lagi sebenarnya, yang lebih menukik lagi itu yang ketiga, yaitu ada penyesuaian menjadi Islam yang otentik, Islam yang ya tadi tidak seperti yang kedua atau yang pertama.
Ini kelompok yang ini sebenarnya berpikirnya amat vokal secara intelektual ya. Perhatiannya pada aspek keagamaan dan aspek kebudayaan yang didasari dengan elemen Islam ya, atau pada bagian-bagian Islam dalam kebudayaan yang merupakan apa ini kebudayaan itu tapi disebut sebagai turas ya, sebagai warisan masa lalu itu. Beri ilmu-ilmu yang dilahirkan oleh kaum Arab Islam itu matematika, kimia, gitu, kemudian astronomi, di masa lalu. Nah inilah yang disebut kemudian menjadi prinsip ya bagi mereka untuk. Tapi mereka membela sebetulnya yang namanya eliminasi atau penghapusan kebudayaan itu yang masa lalu itu. Jangan, menurut mereka jangan budayanya. Atau menganalisis juga budaya yang harus tidak dihilangkan itu budaya yang keluar masuk dari budaya asing. Nah, di sini, terutama dari budaya peradaban Barat boleh masuk. Nah, kelompok itu ini lebih vokal, itu menyeru agar kembali pada esensi Islam yang murni, yang sesuai dengan pemahamannya. Islam yang murni itu yang mana yang menurut mereka ya sudah jadi hukum begitu, yang tidak bisa diubah lagi. Ya malahan yang tidak boleh diubah ini sejak zaman Nabi katanya nggak bisa diubah lagi, sudah gitu aja terima. Dan itu harus otentik, yang itu disebut namanya Islam otentik ya, Islam apa Puritan ya, ada Islam yang namanya Puritan ya. Islam otentik itu bahasa kitanya Puritan ya. Ini muncul di Indonesia sudah sejak lama ya, yang gini. Ya memang sejak Islamnya menghadapi Belanda juga sudah mulai begini. Ya di abad-abad Nabi itu dianggap gitu, makanya harus kembali ke khilafah, harus kembali ke masa Nabi. Karena kalau menyesuaikannya dengan dunia modern itu artinya tidak otentik lagi Islamnya. Tapi saya melihat ini ada kejanggalannya ya, di mana teknologinya diterima, tapi kemudian seolah-olah budayanya ada kemunafikan di sini. Hasil teknologinya diterima, tapi kemudian dicaci maki sendiri gitu, dikafirkan sendiri gitu. Jadi kalau buatan orang kafir ya kafir gitu, nggak bisa, tapi dipakai. Itu kaum Puritan namanya ya. Jadi sudah saya sampaikan ini 3 macam tipe manusia setelah orang kecenderungan dalam berpikir ya di abad 20 dan 21 ini. Baik, Prof. Ini ada yang bertanya, Prof. Ya. Ada yang mau lewat suara, lewat voice dulu aja, Satria. Silakan, nanti saya bacakan yang lewat chat. Ya. Silakan, Satria. Ya. Ini belum ada suaranya itu. Tidak jelas. Suaranya. Cek. Jelas nggak, Pak? Iklan. Cek, jelas. Mungkin kalau pakai headset atau enggak? Enggak apa, enggak pakai. Enggak ya. Jelas nggak, Prof? Ya. Oh, jelas. Ada, sobat. Langsung aja bicara. Bismillah, izin bertanya mengenai seseorang pemikir gitu. Terlebih kan Satria kemarin membaca
membaca kurang lebihnya mengenai tokoh yang Satria bahas, salah satu tokoh feminis ya. Untuk menjadi seorang pemikir itu, Satria kemarin baca, beliau tuh berani mengemukakan segala bentuk pemikirannya, meskipun itu berbeda dengan hal yang pada umumnya terjadi gitu. Nah, otomatis kita sebagai mahasiswa nih, menurut Prof, apa yang harus didalami gitu. Terlebih kan untuk kita sebagai mahasiswa tuh menerima banyak pemikiran gitu, dari yang tradisional, dari yang liberal ataupun dari pemikiran-pemikiran yang lainnya. Nah, untuk menjadi seorang pemikir ataupun memfokuskan diri untuk di satu jalan itu bagaimana Prof tahapannya untuk mencapai proses tersebut gitu. Terlebih untuk menjadi seorang pemikir yang ulung ataupun ahli dalam satu bidang. Gitu. Itu Anda harus tahu ada apa perbedaan spesialis dengan generalis ya. Kalau keilmuan tertentu yang spesialis ya itu pasti satu jalan dan satu itu karena ya diambilnya dari situ. Kalau terlalu meluas gitu ya tidak akan jadi. Gitu. Nah, tapi kalau generalis dan pemikir itu generalis. Ya. Nah, kalau generalis itu harus melihat lebih ke makro bukan mikro. Nah, jadi Anda kalau mau jadi melihatnya ke makro, nah itu generalis nanti pemikiran yang luas yang memberikan solusi-solusi yang besar. Tapi kalau mau jadi mikro itu solusinya yang kecil-kecil mendalam dan itu tidak harus keluar. Itulah yang namanya profesi yang mendalam, itu kayak profesor itu profesi yang mendalam di dalam bidangnya. Tapi bisa juga yang namanya profesinya itu makro, tapi khusus di bidang itu gitu. Nah, Anda harus bisa ya disebutkan spesialis. Dokter itu memang dokter umum dulu. Nah, kemudian ada dokter spesialis. Kalau sudah dia ke jantung saja ya dia fokus di jantung, tapi tahu dulu sebetulnya awalnya di situ. Nah, itu spesialis itu semakin ya nggak usah lihat yang lain, jadi nggak usah diukur dengan yang lain. Kalau ukuran jantung ya nggak usah diukurkan dengan ukuran kepala atau ukuran atau standarnya umpamanya seluruh tubuh, enggak. Itu jantung saja terus di situ. Itu spesialis namanya. Nah, makanya di perguruan tinggi itu ada yang gitu tuh jurusan-jurusan. Jadi kalau teori bahasa atau teori agama itu pasti beda dengan teori teknologi, teori MIPA gitu, nggak akan bisa dicampur aduk. Nah, sekarang ini kalau filsafat, nah itu baru umum. Tapi ada spesialisnya, dia bisa berpikir itu filsafat namanya. Itu ranahnya di mana? Di pemikiran memberikan solusi-solusi sosial politik begitu itu di situ. Nah, mungkin beda juga lagi dengan spesialisasinya politik saja yang ilmu politik gitu. Itu beda juga. Itu sosialisasinya jadi spesifiknya di ilmu politik. Orang yang berada di ilmu politik itu juga beda, tidak bisa menyelesaikan masalah sosial secara keseluruhannya. Nggak bisa. Baru nyampe ke hukum aja nggak boleh dipolitisasi. Nggak bisa dipolitisasi. Hukum itu bebas dengan dunianya sendiri. Gitu ya. Yang generalisasi mana? Nah inilah yang bisa mencakup kepada semuanya, yang bisa menyelesaikan. Karena itu para pemikir Islam adalah pemikir yang general. Nah, general. Lalu pikirannya ada di mana? Nah di sini diperlukannya pluralisme. Artinya harus banyak memberikan toleransi kepada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, kalau spesialis kan nggak bisa. Kalau beda aja ya itu bukan ranah saya gitu kata dokter kan gitu. Bukan ranah saya, bukan domain saya yang begitu gitu. Itu domainnya umpamanya psikologi gitu. Itu beda lagi.
Nanti ada yang domain yang mendekatkan antara psikologi dengan kedokteran, itu psikiater namanya, gitu. Itu ilmunya ada lagi berbeda. Nah, ini yang general-general yang bisa menyelesaikan seluruhnya atau menyatukan keseluruhannya, itu harus toleransi terhadap semuanya, toleransi. Jadi teori orang kedokteran itu mungkin hasilnya diterima oleh dia. Ini hasil kedokteran begini, tapi sosial tidak menerima begini, tapi ini begini, gitu. Politik begini. Nah, makanya rumit di situ, repot. Tapi mereka adalah orang-orang yang pluralis dan harus bisa menghargai siapapun. Harus bisa menghargai itu. Kalau orang agama yang begitu itu artinya sudah sempurna bisa berpikir dengan baik. Bukan hanya spesialisasi fikihnya aja gitu. Bukan, kalau yang fikihnya aja itu nanti tidak akan bisa dia menerima sejarah. Tidak bisa menerima sejarah. Kalau mau fikih, nah kalau mau yang menerima sejarah yang mana? Nanti lebih spesifik lagi itu nanti sejarah fikih gitu, bukan fikihnya. Artinya apa namanya tarikh tasyri gitu, sejarah fikih, sejarah hukum. Itu beda lagi. Jadi ada terus semua. Nah ini yang generalis ini yang memberikan solusi kepada yang mengatasi semuanya yang lebih tinggi dari itu. Tapi kemudian harus menghargai dan bisa menghargai, bisa menyatakan sebagai pluralis. Nah ini yang seringkali disalahkan, saya gunakan ya oleh orang-orang. Sehingga dikafirkanlah orang pluralis itu. Begitu. Dikafirkan orang gitu ya. Ini ya kalau kafirnya menurut bahasa fikih ya biasa saja, biasa begitu di situ. Kebanyakannya di fikih gitu tuh. Nah, ini gimana caranya? Ya belajar lah, kalian belajar dan baca, melihat dunia, lihat dunia yang karena menyelesaikan masalah politik dunia internasional atau negara-negara yang ada di sini tidak bisa diselesaikan dengan fikih, haram begitu ya. Nah, walaupun perang itu dikatakan haram, tidak membunuh dikatakan haram, tapi terjadi terus. Karena kepentingannya berbeda-beda. Bahkan ya seperti Saudi perang terus kerjaan. Di Timur Tengah begitu, perang terus. Ya untung di Indonesia nggak perang begitu. Tapi saya pikir ini Indonesia janganlah dibawa seolah-olah perang seperti di Timur Tengah, jangan. Biasanya yang begitu-gitu kalau pulang dari Timur Tengah, bahkan mungkin dari Indonesia pulang ke Timur Tengah dulu, kemudian pulang ya begitu lagi, ngajak perang lagi. Nah, karena tidak bisa dia mengatakan ini pluralis, itu nggak bisa. Untuk menyelesaikan masalahnya harus perang aja, perang menang atau kalah gitu. Itu. Makanya kemudian nggak ada solusi, tidak ada perdamaian kalau situ. Nah, kalau pluralis itu ada perdamaian. Ada titik temu di situ. Titik temu. Kenapa harus perang? Kalau bisa tidak perang, nah ini pemikir gitu. Jadi makanya ada pertanyaan-pertanyaan, ada solusi-solusi, ada penyelesaiannya, ada perdamaian, ada apa namanya titik temunya, ada harmonisasi. Itu di situ pemikir. Makanya lihat nanti pemikir-pemikir itu seperti apa. Makanya kemudian ada hasil-hasil pemikiran mereka atau solusi-solusi yang diberikan dari mana. Bukan hukum itu, hukum langsung tindas. Nah, oke. Ya, terima kasih Prof. Barusan berbicara tentang apa lagi? Ya, barusan berbicara ada disinggung tentang fikih ya, meskipun tidak apa. Ada yang bertanya berkaitan dengan itu ulama kontemporer kita ya yang kita kenal dengan ulama Yusuf Qaradawi. Nah, di draft yang kemarin disampaikan oleh tabel tidak ada nama Yusuf Qaradawi, itu kenapa Prof? Dari Agung M. Akbar pertanyaannya. Ya, dulu Qaradawi itu berpikir bagus ya. Saya melihat begitu bagus, kepikirannya ada bagus. Tapi setelah saya eliminir, setelah dia itu beberapa hal terjadi begitu. Saya juga suka membahasnya dulu. Kenapa sekarang jadi nggak ada? Kalau mau membahas di situ boleh sebetulnya. Nah, saya itu
karena dia bermain politik, padahal orang dai gitu, bermain politik, orang pemikir, dia bermain politik, dia ahli fikih tapi bermain politik. Nah di situ kemudian main politiknya, kemudian seperti mendukung para mujahidin di Suriah, begitu. Padahal menghabiskan bertahun-tahun itu manusia mati karena dukungan itu. Saya nggak suka kalau ada dukungan kemudian orang banyak mati. Kan beribu-ribu bahkan mungkin hampir 1 juta, 2 juta gitu ya yang mati di Suriah itu. Karena ini fikihnya gimana gitu. Gimana? Saya itu ya mungkin beberapa pemikir ya hebat-hebat juga ada yang begitu ya. Mungkin, tapi saya melihatnya, aduh ini kalau urusan nyawa. Nah, tapi boleh dibahas, nanti saya akan lihatkan semuanya. Kalau ada yang mau bahas. Tapi Anda kan akan terjerumus ke dalam fikihnya aja gitu, ke dakwah dia. Karena yang paling banyak itu soal dakwahnya dengan fikihnya. Bukan soal pemikirannya. Ya, kalau pemikirannya bahwa dia mengakui bahwa ada yang namanya Syiah itu menjadi Islam yang baik begitu, atau masih boleh masuk Mekah, itu pikiran bagus. Kalau Syiah yang harus diperangi, nah ini itu artinya sudah berada di kubu yang tertentu gitu ya. Kubu tertentu yang bukan menyelesaikan masalah umat muslim, tapi membuat masalah tambahan. Jadi masalah tambahan itu ya dia harus memang sudah keberpihakannya terlalu jauh gitu. Nah, tapi bolehlah, saya ingin lihat pemikirannya aja. Jadi Anda ambil pemikirannya ya, yang memberikan solusi untuk perang, solusi untuk ekonomi, untuk sosial, untuk budaya, untuk negara, untuk itu solusi ya yang penting itu. Bagi saya itu. Walaupun saya juga meramu sendiri seperti yang begini, nah, karena barangkali itu perjalanan saya ya dalam karir saya berpikir kontemporer, dan itu jalan terus. Walaupun saya juga tidak punya banyak karya begitu, tidak, karena saya tidak fokus di sana ya. Oke, silakan yang lainnya. Masih ada nih 1-2 pertanyaan barangkali kalau Ya, waktu 4 menit lagi, silakan satu lagi. Ini satu aja lah. Satu lagi silakan. Ada? Intan, Tia? Oh enggak. Yang tidak ada, Prof. Tidak ada. Ini artinya pusing lah. Mudah-mudahan pusing lah. Karena dengan pusing itu artinya bisa Berpikir. Dan saya terima kasih tadi saya lihat ada keluarga-keluarga yang ikut nongol di chat ini, barangkali bisa mendengarkan. Syukur kalau konsisten mendengarkannya supaya jangan sepotong-potong, nanti kalau sepotong-potong bisa menjadi bahan yang lain ya. Karena ini pemikiran, bukan fikih, bukan dakwah, bukan. Jadi kalau pemikiran itu bisa jadi berbeda. Kalau berbeda ya nggak apa-apa, itu biasa. Saya selalu biasa dengan perbedaan itu ya, biasa. Bahkan saya bisa berpikir terbalik. Artinya terbalik itu mungkin tidak diterima. Ya seperti Gus Dur lah, kalau berpikir banyak terbaliknya. Karena nggak mau dengan Israel, dia malahan mau berhubungan dengan Israel negaranya. Karena apa ya? Israel adalah makhluk Allah juga gitu, yang harus diketahui oleh orang semacam Gus Dur dan negaranya gitu. Tapi kalau politik enggak, ya memang yang kelemahan Gus Dur itu karena enggak ada yang bahas di sini. Saya akan bahas banyak tentang Gus Dur. Kelemahan Gus Dur itu tidak bisa bermain politik, tapi dia berpikir. Karena itu bisa dijatuhkan dia dalam politikan walaupun jadi presiden. Tapi dia mengandalkan kepada takdir. Karena dia ketawakalannya sangat tinggi. Jadi yang diandalkan dia bukan politiknya, bukan ekonominya, tetapi takdir Allah yang menjadikan. Kayaknya dia bisa membaca bahasa hanya sebentar.
Jadi kalau tahu itu orang semacam itu ya, makanya bisa disebut pemikir juga, gitu ya. Dan orang di dunia memberikan banyak penghargaan kepada beliau, termasuk juga penghargaan doktor honoris causa yang juga sebetulnya dia tidak butuhkan juga. Yang dia perlu itu siapapun orangnya, dia beri pandangan, gitu ya. Dia beri nasihat. Karena itu kalau dia harus pidato di depan untuk menjadikan dia doktor honoris causa seperti di Thailand, di Jepang, atau di Inggris, itu dia menasihati mereka, gitu katanya. Nah, itu dia. Nah, beliau itu hebat lah, hebat. Belum pernah saya melihat orang hebat di Indonesia sehebat khususnya seperti dia, gitu ya, seperti beliau ini, Gus Dur. Sayang di sini tidak ada yang bahas, ya. Tidak ada yang bahas. Ya, di grup nanti di kelas B itu, kelas apa, kelas A ya, yang ada yang bahas. Terima kasih, sampai di sini dulu. Ini sudah jam 17.40 ya. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan Anda juga turut bisa menjadi pemikir yang baik, bisa memberikan solusi kepada dunia ini, dan bukan hanya untuk mengeksekusi, bukan hanya untuk mendiskreditkan dan membunuh orang, apalagi membunuh orang. Jangan ya, membunuh, menista, apa namanya, hal-hal yang begitulah yang tidak boleh. Pokoknya dengan akhlak yang baik, yang mulia, yang sampai kepada apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang berakhlak mulia ya, dengan akhlak yang innaka ala khuluqin azim gitu. Kalau nabi itu kan ke situ. Dan innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Itu ya kan akhlak terus begitu. Akhlak itu adalah kemanusiaan. Begitu, manusia jadi kemanusiaan. Nah, yang berpikir kemanusiaan itu adalah para pemikir. Yang berpikir kemanusiaan adalah para pemikir. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bisa ngisi presensi ya. Terima kasih, Prof. Ya, absennya jangan 2 hari 3 hari kemudian, itu ada yang lewat gitu. Ya, harus hari ini. Jadi nanti juga terlihat itu jam pengisiannya dan tanggal pengisiannya ya. Jadi maksimal sekarang ya sampai jam 18 maksimal karena baru diingatkan lagi. Kedepannya dibiasakan sejak pas pertemuan karena itu sudah ada di deskripsi ya. Baik, terima kasih. Oke, saya tutup ya. Saya pergi, saya leave.